Halo, selamat siang. Balik lagi dengan gua Om Ardi, teman-teman ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, teman-teman ya. Jadi gua mau ngasih pelajaran ini mengenai titip setoran, teman-teman ya. Mungkin pernah gue bahas sih dulu tuh. Dan ternyata terulang lagi, teman-teman ya. Dan ternyata banyak juga sih yang terulangnya. Di suatu unit di bank tertentu lah ya. Kalau unit kan teman-teman udah tahu ya. Jadi orang itu merasa nitipin setoran terus ke petugas banknya, tapi rumahnya ada pelang mau disita atau dilelang gitulah pokoknya ya. Ada semacam inilah peringatan dari bank ya. Padahal dia selalu merasa selalu store. Salahnya dia setor titip kepada petugas bank ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman setor nih ya, dari mulai sekarang atau sampai kapanpun juga jangan suka nitip ya. Kalau mau teman-teman punya mobile banking, kan teman-teman waktu buka rekening pasti dibikinin mobile banking dong, ya enggak? Storein mobile banking. Kalau misalkan cash nggak punya om, ke CDM, ATM sekarang kayaknya udah banyak deh CDM, cash deposit machine ya. Jadi ATM yang buat langsung setor tunai di situ ya. Kalau teman-teman UMKM gini kan mungkin nggak terlalu banyak cicilannya secara fisiknya ya, secara fisik artinya teman-teman bisa melalui CDM storing ya. Parah-parahnya nih teman-teman punya cash nih ke orang kenalan, ke tetangga, kayak ini saya punya cash nih, tolong storing ke bank melalui mobile banking kamu deh. Tolong kalau misalkan teman-teman nggak punya uang di rekening ya, punya cash ya. Jangan suka nitip teman-teman ya. Jangankan sama petugas bank, pernah orang-orang nitip ke teller atau ke satpam bank, itu nggak di-store-in. Jadi teman-teman kalaupun setor minta buktinya ya, jangan suka nitip ya. Jangan ke teller juga. Kalau lagi ngantri titip ke teller, nggak di-store-in banyak, ada. Ya, apalagi yang ke rumah kan, nggak punya tanda bukti lagi kan, nggak ada fotonya lagi, udah ya. Jadi cara paling benar itu store sendiri teman-teman ya, store sendiri ya melalui CDM kayak, atau teman-teman di kalau pelosok ada Briling kayak apa ya kan, Laku Pandai ya kan, CDM, retailer langsung itu jauh lebih aman teman-teman ya. Tidak ada saling curiga, tidak ada miss di situ ya teman-teman ya. Hati-hati banget ya. Bahkan ada seorang suami nitip setorannya ke istrinya, sama istri nggak di storein coba. Jadi si suami itu taunya kreditnya lancar-lancar aja. Ya, ternyata dia titip ke istrinya dan istrinya tidak storein ya. Artinya kalau titip tuh ya jangankan sama orang lain ya, petugas bank gitu kan. Sama istri sendiri pun pernah nggak di store nggak bisa. Ya. Jadi kalau teman-teman store, tolong sendiri aja. Pastikan bahwa ada bukti setorannya. Suatu saat ada masalah tertentu, kalau mobile banking kan nampak ininya apa? Historinya. Teman-teman lewat CDM juga nampak historinya kan. Setorannya gimana-gimana lewat ATM kan. Bisa ya teman-teman ya, jangan suka nitip ya sekali lagi ya. Karena kita nggak tahu hati manusia ya kan. Lagi keperluan kepepet apa orang yang dititipin, bisa aja kan. Ah pakai dulu ya enggak. Gitu. Apa kamu pernah melakukan itu? Pernah sih saya dititipin, cuman biasanya saya minta foto barang ya Bu ya, ini uangnya ya Bu ya, saya fotoin. Supaya apa? Suatu saat ada apa ya, perselisihan, saya nih Bu, nih saya udah store ke banknya, saya fotoin Bu, ini buktinya pas di storein. Saya misalnya petugas banknya nih, store ke teller kan ngebantuin si ibunya ya, buktinya saya fotoin ke si ibunya, Bu udah saya store ya ke banknya itu loh ya. Tapi kan nggak semua orang berperilaku seperti itu ya teman-teman ya. Jadi hati-hati ya seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang sedang kesulitan bayar juga nih ya, gua promosi lagi ya, di ibu gua tuh ada tentang restrukturisasi kredit ya, itu baru gua launching kemarin ya. Jadi teman-teman bisa bisa beli di situ karena itu lebih detail ya. Keadaan ekonomi lagi susah, mungkin restrukturisasi akan makin banyak teman-teman ya. Tolong baca buku itu, mungkin tidak membantu banyak tapi paling tidak teman-teman ketika mengajukan restrak tuh, pengajuannya teman-teman udah tahu nih skemanya apa aja ya. Nggak cuman turun 5 juta jadi 1 juta, nggak gitu ya. Walaupun memang teman-teman juga nggak perlu tahu teknik terlalu dalam, tapi paling nggak ada skema-skema yang bisa teman-teman implementasikan ya. Buat petugas bank pemula juga yang belum ngerti restrak, baca aja buku itu ya kan. Bisa aja kan, bisa aja. Atau bukan buat mahasiswa pelajar juga boleh ya beli ebook gitu ya. Jadi gue udah punya 3 ebook ya, proses kredit, tambahan kredit, dan restrukturisasi ya. Silahkan dibaca, itu walaupun tipis isinya daging semua ya teman-teman ya. Oke guys, itu aja ya sekalian informasi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.